Halo adik-adik, selamat datang di kelas online-nya Ibu Ola. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar rumah. Sebelumnya, apakah ada yang tahu bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Dan apa contoh perbuatan yang tidak melestarikan alam? Tepat sekali, cara melestarikan sumber daya alam yaitu dengan menghemat penggunaan energi, menggunakan energi terbarukan, menghemat penggunaan air, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, menghijaukan lingkungan, mengurangi penggunaan bahan kimia, serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, menghormati dan melestarikan keanekaragaman hayati. Lalu contoh perbuatan yang tidak melestarikan alam yaitu membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa izin. Sekarang kita akan masuk ke tema pembelajaran kita hari ini. Adik-adik, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Adapun bagian-bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar terdiri atas rambut atau bulu akar dan tudung akar. Bulu akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah ke tumbuhan. Tudung akar berguna untuk melindungi akar pada saat menembus tanah. Ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut adalah akar yang berukuran kecil yang tumbuh di pangkal batang. Akar seperti ini dimiliki oleh tumbuhan seperti rumput, padi, jagung, tebu, dan bambu. Akar tunggang merupakan akar utama kelanjutan dari batang yang tumbuh lurus ke bawah. Sedangkan akar-akar lainnya merupakan cabang dari akar tunggang. Contoh tanaman yang memiliki akar tunggang yaitu mangga, jeruk, tomat, durian. Fungsi akar antara lain yang pertama, menunjang berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, menyimpan cadangan makanan, dan yang terakhir bernapas. Selanjutnya, gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah batang. Tumbuhan selain memiliki akar juga memiliki batang. Pada umumnya, batang tumbuh menuju cahaya matahari sehingga batang tumbuhnya berlawanan dengan akar. Batang berfungsi untuk mengangkut air dari garam-garam mineral dari akar ke daun dan tunas. Pada batang, tumbuh tunas-tunas, cabang, dan ranting. Yang ketiga ada daun. Bentuk daun bermacam-macam. Bagian daun terdiri atas tangkai, helai daun, dan tulang daun. Helai daun umumnya berwarna hijau, tetapi ada juga yang tidak berwarna hijau loh. Daun tumbuhan umumnya berwarna hijau karena di dalamnya terdapat zat warna hijau atau yang disebut klorofil. Zat warna hijau daun ini yang menyebabkan daun dapat mengabsorpsi energi cahaya dan menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan yang mengandung zat hijau daun dapat membuat makanan sendiri. Yang berikut ada bunga. Bunga merupakan bagian yang penting bagi pembuahan. Bunga memiliki warna yang beraneka ragam. Bunga juga ada yang berbau dan tidak berbau. Bunga yang lengkap terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada tangkai bunga, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Fungsi masing-masing bagiannya adalah: yang pertama, tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Yang kedua, kelopak bunga berfungsi untuk membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Yang ketiga, mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah, berfungsi untuk menarik serangga. Lalu,
Yang terakhir ada putik dan benang sari terletak pada mahkota bunga. Putik merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari alat kelamin jantan. Fungsi utama bunga adalah untuk membentuk biji agar tanaman dapat ditanam kembali sehingga keturunannya jadi bertambah banyak. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal. Nah, bisakah adik-adik mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Diskusikan secara bersama-sama ya. Oke adik-adik, semoga video pembelajaran ini bisa berguna untuk adik-adik dan bisa membantu adik-adik untuk menambah wawasan. Penting sekali menjaga keanekaragaman hayati dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Adik-adik sudah mendengarkan bagaimana proses dan cara menjaga kelestarian lingkungan dan mengenal bagian-bagian tumbuhan. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.